Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi saya untuk dapat bisa memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saya boleh berdiri di tempat ini, kalau saya boleh berdiri di balik mimbar ini, bukan berarti saya lebih daripada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada, melainkan semua kita dalam hal ini, kita semuanya belajar. Kita belajar bersama-sama. Dan apa yang akan saya perkatakan nanti, apalah saya hanya anak kecil yang masih berusia 19 tahun, dan mungkin saya paling muda di tempat ini. Dan apa yang akan saya perkatakan bukanlah perkataan saya, melainkan perkataan kebenaran firman Tuhan. Ya dan amin. Dan bukan perkataan hamba Tuhan siapa, pendeta siapa, tapi perkataan firman Allah yang suci dan kudus adanya. Dan tanpa berkomentar lebih panjang lagi, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Dan yang akan saya bacakan dengan Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama, di Matius 24 ayatnya yang ke-19, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung dan yang menyusui anaknya pada masa itu, hendaklah kamu berdoa, minta pelarianmu itu janganlah berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar, seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam sehingga sampai sekarang ini, dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi pula. Dan jikalau sekiranya tiada disingkatkan masanya, niscaya tiadalah seorang pun yang selamat. Tetapi karena sebab sekalian orang yang terpilih disingkatkan masanya itu. Dalam Alkitab terjemahan baru saya bacakan kembali dalam Matius 24 ayatnya yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Puji nama Tuhan. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus, di mana Matius 24 ini adalah berbicara tentang apa yang akan terjadi pada penghujung akhir zaman ini, di mana tempat kita hidup sekarang, di mana kalau kita lihat sebenarnya dalam percakapan Matius 24 ini, kalau tidak ditanyakan oleh ketiga murid, oleh keempat murid, Tuhan tidak akan bilang. Karena di sini pertama-tama dikatakan dalam Markus 13 yang bertanya tentang apa sebenarnya tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah keempat murid. Siapa keempat murid itu? Di sini dikatakan Markus 13 ayat yang ketiga. Maka setelah Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah itu, bertanyalah Petrus dan Yakub dan Yahya dan Andreas kepadanya ketika sama sendiri. Dan itu ditanyakan oleh keempat murid tersebut, untuk sebenarnya dia bertanya, apa sih Tuhan tanda-tanda kedatangan Tuhan? Kalau misalnya nanti Tuhan mau datang, apa yang menandakan, apa yang membuat kita bisa tahu sebenarnya kapan kedatangan Tuhan? Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh rahasia yang sungguh sangat besar yang telah dibukakan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagi kita untuk senantiasa bersiap-siap. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini ada di tempat ini, kita ada di dunia yang sudah semakin gelap dengan dosa, yang akan siap dibinasakan, di mana dunia ini yang sudah pertama kali dinajiskan oleh ular yang karena kecerdikannya dikatakan bisa menjatuhkan daripada Adam dan Hawa oleh ketiga keinginan yang ditawarkan oleh dunia ini. Keinginan itu adalah keinginan apa? Sebenarnya keinginan mata, keinginan tubuh, dan hidup dengan jemawa. Dan itu dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 saya bacakan. Karena segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, itu bukannya daripada Bapa, melainkan daripada dunia.
Nah itulah yang dikatakan kalau tiga keinginan dunia ini yang telah berkecamuk di dunia ini, yang akan menyeret kehidupan kita kalau kita tidak bisa berpegang akan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak mau menyelidik kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk senantiasa setia, selidik, baca kebenaran firman Tuhan. Dan ini sekali lagi saya mau katakan, ini bukan perkataan saya, ini perkataan Alkitab yang akan saya buktikan dalam Yesaya 34 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan dalam Alkitab terjemahan lama. Yesaya 34 ayatnya yang ke-16. Selidiklah olehmu akan kitab Tuhan, serta bacalah bahwa daripada sekalian ini satu pun tidak akan hilang, baik ini baik itu, satu pun tidak akan kurang, karena mulutnya sendiri juga yang sudah berfirman, dan rohnya pun akan mengumpulkan dia. Nah di sini sudah jelas kalau Tuhan menginginkan kita untuk baca dan selidik. Itu berarti supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan banyak orang yang mengartikan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat yang sebenarnya punya pengertian yang sangat-sangat dalam. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, jikalau kita percaya pasti kita selamat. Amen. Ya, banyak orang yang hanya mengartikan secara pengertian yang picik, cuman asal saya percaya, saya nggak ikut hukum Tuhan pasti saya selamat. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya berarti kita ikut hukumnya Tuhan, dan kita ikut apa yang maunya Tuhan. Dan Tuhan mau kita untuk selidik kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hanya percaya, setan pun percaya. Dikatakan oleh Paulus, setan pun percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat untuk membuktikan 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Di sini dikatakan 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, maka tiadalah ajaib perkara itu, karena iblis sendiri pun merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Banyak yang ini merupakan dirinya seperti malaikat yang suci. Banyak orang yang mungkin salah suci, bisa dikatakan begitu, mau kelihatan di depan orang suci, tetapi tahunya apa yang ia pikirkan, apa yang ia melakukan sebenarnya itu jauh daripada suci di hadapan Tuhan. Dan iblis sendiri pun mensifatkan dirinya sebagai malaikat terang. Hati-hati loh, iblis bisa dia merupakan dirinya, atau dia bisa berpura-pura sebagai malaikat terang. Dan itu dikatakan iblis. Iblis tempatnya di mana? Iblis tempatnya di neraka. Dan kalau kita kembali lagi ke dalam ayat pokok pembacaan kita, sebenarnya di sini Tuhan mengungkapkan ada 3 golongan gereja. Dan kenapa saya bisa bilang gereja? Di sini kan dibilang perempuan. Kalau dalam terjemahan baru dibilang ibu-ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya lebih condong kepada Alkitab terjemahan lama? Karena dalam rahasia pekabaran, kabar pengantin Kristus, itu adalah banyak dibukakan dalam terjemahan lama, dalam Alkitab terjemahan lama. Karena di balik arti kata perempuan ini punya satu makna, punya satu arti, punya satu rahasia Tuhan yang terkandung di dalamnya yang sungguh sangat besar, yang tidak bisa digantikan dengan kata ibu-ibu sebenarnya. Tidak bisa digantikan dengan kata ibu-ibu. Karena apa? Perempuan itu menggambarkan kita sebagai gereja-gereja akhir zaman. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua saya bacakan. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Di sini dikatakan perawan yang suci, sedangkan semua sidang jemaat di Korintus bukan semuanya perempuan. Bukan semuanya sidang jemaat di Korintus itu perempuan. Ada banyak laki-lakinya, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi di sini dengan jelas dikatakan perawan. Yang namanya perawan itu berarti menuju kepada perempuan. Dan di sini tuh punya arti yang besar. Kalau seluruh kita gereja Tuhan itu dianggap sebagai perempuan di mata Tuhan, karena kita dipersiapkan untuk yang namanya menjadi pengantinnya Tuhan, untuk menikah bersanding di hadapannya Tuhan.
Dan sebenarnya gereja itu, saya tidak berbicara tentang kalau ini gereja Bethel atau gereja A, gereja B. Saya tidak berbicara tentang itu. Tapi gereja itu adalah diri kita, diri kita masing-masing, tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, rumahnya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saya mungkin akan lebih membahas ayat ke ayat, karena untuk membuktikan perkataan saya, kalau ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tiadakah kamu ketahui bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Nah, rumah Allah itu adalah gereja, bait Allah, dan kita lah bait Allah. Jadi kalau apa yang akan saya perkatakan nanti, saya bilang gereja Tuhan, saya tidak maksud untuk maksud saya bukan bilang gereja A atau gereja B, tapi menuju kepada pribadi kita masing-masing. Apa yang sebenarnya kita lakukan di dunia ini, apa yang di sini diceritakan, ada ketiga macam golongan. Ketiga macam golongan gereja Tuhan, atau ketiga macam golongan orang yang mengikut Tuhan, atau orang yang beriman kepada Tuhan. Bisa saya katakan demikian. Karena yang pertama yang akan dibagi dulu, pengertiannya adalah arti kata gereja. Gereja akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah gereja benar, dan yang kedua itu adalah gereja sundal. Kenapa saya bisa bilang gereja sundal? Karena ada beberapa orang yang bilang, wah kok hamba Tuhan berkhotbah di depan mimbar bilangnya sundal. Kan itu bukan perkataan yang seharusnya, itu bukan perkataan saya, itu perkataan Alkitab. Dijelaskan dalam Wahyu 17, kalau dikatakan ada yang namanya gereja sundal, persundalan besar di sana. Dan persundalan itu tuh maksudnya adalah banyak gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Seperti apa? Contohnya kita bisa lihat sekarang ada kepercayaan yang lagi ngetren sama artis-artis Hollywood, Scientology. Gereja yang percaya hanya kepada pengetahuan umum saja, pengetahuan IPA, yang katanya nanti akan akhir zaman itu bukan Tuhan yang mau datang, alien yang mau datang berperang di dunia ini. Makanya banyak artis-artis Hollywood yang sudah punya bunker di bawah tanah, mereka sudah buat, karena itu kepercayaan mereka. Karena mereka cuma mau percaya apa yang dikatakan oleh sains, apa yang dikatakan oleh IPA, ilmu pengetahuan alam. Sedangkan segala rencana Tuhan tidak bisa diselami oleh pikiran kita manusia, tidak bisa diselami oleh pengetahuan manusia. Karena kehendak Bapa, karena pengetahuan yang kita miliki, karena setiap rencana Tuhan itu jauhnya dengan pikiran kita, seperti langit dan seperti darat dan langit, dikatakan oleh Yesaya 55. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu, dan jalanmu itu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan, melainkan seperti tinggi langit daripada bumi, demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu, dan kepikiranku daripada kepikiranmu. Jadi banyak manusia yang mau mencoba mengolah kebenaran firman Tuhan dengan otak mereka sebagai manusia, dengan hikmat mereka sebagai manusia, sampai seakan-akan mereka bisa menyaingi Allah hanya dengan kepikiran, kepintarannya dia. Padahal kepintaran manusianya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kepintaran manusia adalah kebodohan Allah, dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Dan itu sungguh sangat menyayat hati kalau saya bisa bilang demikian, karena itulah gereja yang terbagi di dunia ini. Ada gereja sundal, ada gereja benar. Nah, kalau gereja yang benar adalah gereja yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Namun gereja benar ini juga terbagi kepada ketiga golongan yang akan kita bahas dalam pelajaran Matius 24 ayatnya ke-19 sampai ke-22 ini. Dimana ketiga golongan itu, ada yang pertama dikatakan dalam Matius 24 ayatnya yang ke-19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Sedangkan di dalam terjemahan lama dikatakan Matius 24 ayat yang ke-19, wahai bagi segala perempuan yang mengandung. Nah, golongan yang pertama adalah gereja mengandung. Sebenarnya kenapa? Apa sih arti rahasia di balik kata mengandung ini? Mengandung itu adalah ketika seorang perempuan mengandung, berarti ada benih di dalamnya. Berarti ada benih di dalam perutnya dia, dalam rahimnya dia. Dan benih itu berbicara apa? Benih itu berbicara kebenaran firman Tuhan. Karena benih itu adalah perkataan Allah. Lukas 8 ayatnya yang ke-11. Nih, jatuh terus ya.
Gak apa-apa. Lukas 8 ayatnya yang ke-11. Maka inilah arti perumpamaan itu. Adapun benih itulah perkataan Allah. Maksudnya apa? Kok benih ditaruh dalam perut? Nah, ini namanya benih. Kalau ada di dalam rahim, benih itu belum keluar, belum dilahirkan. Artinya adalah benih itu masih ditahan di dalam rahim, itu gelap. Gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak bisa melihat terang. Nah, di sini juga dikatakan gereja atau pribadi yang digolongkan sebagai gereja mengandung itu adalah orang-orang yang punya benih, punya kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempermuliakan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh golongan pertama, itu gereja mengandung, di mana mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi ya ciri-ciri kehidupannya adalah ketika mungkin pagi-pagi ibadah, oh haleluya, dengan penuh sukacita, sampai nangis-nangis di hadapan Tuhan. Pulang-pulang dari gereja, mulai gelar gelar meja, main judi. Ya, itu ciri-cirinya gereja tanpa pertobatan. Sedangkan kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau diselamatkan, kalau dikatakan kita percaya maka selamat, percaya itu punya pengertian yang sangat besar di dalamnya. Kalau kita mau melakukan setiap hukum Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab, di dalam surat kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang dikatakan seringkali kalau ya itulah ciri-cirinya gereja mengandung, sudah tahu kebenaran firman Tuhan, nggak boleh begini, dia tetap lakukan. Jadi yang namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Nah, di sini sebenarnya tuh kalau orang yang sudah memutuskan untuk mengikut Kristus, apalagi sudah dibaptis, yang adalah kehendak Allah, baptisan air. Dan baptisan air itu kalau kita sudah menerima dibaptis oleh air, yang artinya adalah kita sudah menjadi suatu kejadian yang baru, kita sudah lahir baru, menjadi manusia yang baru. Sedangkan kehidupan kita yang lama yang ada di belakang kita harusnya kita tanggalkan. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Sebab itulah jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru. Maka perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Perkara yang lama sudah lenyap, perkara yang baru sudah terbit. Itu kalau kita mau mengikut Tuhan. Nah, sedangkan gereja-gereja yang dikatakan mengandung ini tidak mengalami suatu kejadian yang baru. Itu yang dikatakan gereja mengandung. Yang benih kebenaran firman Tuhan, pengetahuan kebenaran firman Tuhan hanya ditaruh di dalam rahimnya, tidak dikeluarkan, tidak dilahirkan, tidak diwujud nyatakan. Cuman, oh iya saya tahu kok, nggak usah dilakukan. Cuman dengar firman Tuhan, oh haleluya, amin, amin. Pulang-pulang main judi, pulang-pulang ke hiburan malam. Buat apa? Buat apa ke gereja? Buat apa ke gereja? Nggak ada gunanya. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah yang dikatakan. Sedangkan dan juga gereja mengandung itu adalah mereka sebenarnya kalau di tingkatan iman, mereka itu berada dalam tingkatan iman yang paling rendah dalam mengikut Tuhan. Karena mereka tidak namanya di dalam rahim itu gelap, tidak ada cahaya. Mereka juga tidak bisa membedakan yang namanya terang, yang namanya gelap. Sama seperti orang-orang di Niniwe, dia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Coba kita lihat Yunus 4 ayat yang ke-11. Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Entah tiadakah aku ini sayang akan Niniwe, negeri besar ini, dalamnya adalah lebih daripada 120.000 orang isinya, yang belum tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kirinya. Tambahan lagi ada banyak binatangnya. Nah, inilah dia gereja mengandung, yang cuma bisa taruh benih kebenaran firman Tuhan di dalam kandungannya. Dia tidak bisa membedakan, oh ini nggak boleh, Tuhan bilang nggak boleh ini boleh. Dia tidak bisa bedakan, masih terlalu bodoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah gereja mengandung. Dan dikatakan gereja mengandung itu ciri-cirinya adalah mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perilakunya mereka membukankan Tuhan. Mereka menajiskan nama Tuhan dengan perilakunya, padahal mereka bilang saya kenal Allah, saya tahu siapa Tuhan.
tapi dengan perilakunya dia membukankan Allah. Roma 1 ayatnya yang ke-21. Roma 1 ayatnya yang ke-21, karena sungguh pun mereka itu mengenal Allah, tetapi mereka itu tiada memuliakan Dia seperti Allah atau mengucap syukur kepadanya, melainkan mereka itu sudah menjadi sia-sia di dalam pikirannya, dan hati mereka itu yang bebal itu menjadi gelap. Sudah sangat jelas dikatakan, bahkan ada lagi lebih jelas lagi dikatakan oleh Titus 1 ayatnya yang ke-16. Maka mereka, Titus 1 ayat yang ke-16, maka mereka itu mengaku dirinya mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka itu membukankan Dia, terkena benci dan menjadi durhaka, dan bagi sebarang apapun pekerjaan yang baik tidak berguna. Mereka tahu, mereka bilang saya kenal Allah. Karena banyak orang gini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bilang kenal. Oh, kayaknya bangga banget kalau kita bilang kenal. Misalnya kita Presiden Indonesia sekarang Jokowi. Oh, saya kenal Jokowi. Kayaknya kita bangga banget bilang. Padahal tahu dan kenal itu jauh berbeda. Tahu dan kenal itu jauh berbeda. Kalau saya bilang saya tahu Jokowi, oh saya tahu, saya nonton di TV. Kalau saya bilang saya kenal, minimal saya sudah pernah berjabat tangan. Saya bilang ini saya Kristo. Nah, itulah yang namanya kenal. Nah, yang Tuhan inginkan adalah dalam kehidupan kita, untuk kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal itu apa? Mengenal itu sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. Dengan yang demikianlah kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia, jikalau kita menurut hukum-hukumnya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita menurut hukum-hukumnya Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan. Sekarang kalau kita menurut hukum-hukumnya Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan. Sekarang gimana kita bisa tahu kalau kita dikenal oleh Tuhan? Bagaimana kita jangan cuma bilang, ya Tuhan tahu saya kok, Tuhan tahu penciptanya. Enggak segampang itu, enggak semudah itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa tahu Tuhan itu mengenal kita dari apa? Dari perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga saya bacakan. Tetapi jikalau barang seorang mengasihi Allah, ialah dikenal oleh Allah. Kalau orang mengasihi Allah, ialah dikenal oleh Allah. Nah, itulah yang ciri-ciri daripada gereja mengandung, yang sekali lagi saya katakan, dia mengenal Allah tetapi tidak melakukan segala hukum-hukum Allah. Dia mengaku mengenal Allah, tapi membukankan Allah dengan segala perilaku perbuatannya. Dan itu sungguh sangat menjadi kekejian di pemandangan mata Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam setiap kehidupannya, mereka yang namanya orang yang masih dalam tahap atau stage gereja mengandung itu, dalam 7 tingkat iman, dalam pelajaran 7 tingkat iman, mereka itu paling tinggi, setinggi-tingginya hanya mencapai baptisan air. Hanya sampai tanggal iman yang keempat. Karena 7 tingkat iman itu adalah, yang pertama, mengenal Tuhan Yesus, percaya, terima Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua itu mereka menyesal dan bertobat. Yang ketiga itu adalah mereka mengeluarkan buah-buah pertobatan sebagai wujud nyata dari mereka sudah bertobat. Mereka mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dan yang keempat itu adalah baptisan air. Yang kelima itu adalah baptisan Roh Kudus. Yang keenam itu adalah karunia-karunia Allah, jawatan-jawatan Tuhan, buah-buah Roh Kudus. Sampai tangga iman yang ketujuh itu adalah sempurna dan menjadi pengantinnya Tuhan. Dan di sini kalau kita lihat, setinggi-tingginya gereja mengandung itu cuma sampai tangga iman yang keempat, yaitu baptisan air saja. Sedangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang yang hanya sampai di gereja mengandung, hanya sebagai pemilik baptisan air saja, dikatakan dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Yohanes 3 ayat yang kelima, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau kita mau masuk ke dalam rumahnya Tuhan, ke dalam surga, ke dalam perjanjian kekal, hidup yang kekal Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus lahir baru daripada air dan roh. Itu jelas dikatakan Yohanes 3 ayat yang kelima. Sudah tidak usah kita baca, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca sendiri di rumah. Di situ sudah jelas, kalau kita mau diselamatkan, kita harus lahir baru daripada air dan roh. Dan kalau dalam pelajaran tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian, tabernakel itu terdiri dari 3 bagian.
Bagian yang pertama itu namanya halaman, kamar suci, dan kamar maha suci. Di mana halaman itu ada alat-alat. Yang pertama itu adalah meja korban bakaran. Yang kedua itu adalah alat kolam pembasuhan. Dan masuk ke dalam ruangan kamar suci ada yang namanya kaki dian, ada yang namanya meja roti sajian, dan juga yang alat terakhir dalam kamar suci itu sebelum masuk kamar maha suci adalah mesbah dupa. Baru yang terakhir pada saat kamar maha suci itu alatnya cuma satu, yaitu ini, peti perjanjian. Ini dia peti perjanjian yang menggambar, yang dimana kalau pada saat waktu itu imamat melakukan imamat, pada saat zaman bangsa Israel masih mengamalkan atau masih disuruh Tuhan buat tabernakel, itu tuh tempatnya ada sinar kemuliaan Allah di tempat kamar maha suci. Dan kalau kita lihat, iman gereja mengandung hanya sampai di halaman saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya sampai di halaman. Dan kalau kita mau berharap kita bisa diselamatkan hanya cuman punya modal gereja mengandung, nggak bakal bisa diselamatkan. Karena halaman itu sudah disediakan buat si antikris atau si pembinasa. Wahyu 11 ayatnya yang kedua. Wahyu 11 ayatnya yang kedua, saya bacakan. Dan biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya 42 bulan lamanya. 42 bulan ini tuh punya arti juga. Kalau saya mau bahas sekarang sudah tidak cukup waktunya. Itu tuh akan maksudnya adalah telah diberikan kepada si pembinasa, berbicara tentang antikris dan masuk ke dalam 3,5 tahun masa antikris. Itu ada nanti akan dibahas, tapi bukan sekarang karena akan jadi panjang firman Tuhan kalau saya bahas itu. Jadi pokoknya gereja mengandung tidak bisa diselamatkan, titik, sampai di situ. Dia cuma hanya sampai di halaman, dia disediakan untuk antikris. Dan yang kedua, golongan yang kedua dikatakan dalam Matius 19 ayatnya yang ke-19 bagian B. Dan yang menyusui anaknya pada masa itu. Golongan yang kedua adalah gereja menyusui atau gereja kanak-kanak. Nah, kali ini sudah naik satu tingkat daripada gereja mengandung. Yang di pertama ini, yang kedua ini dikatakan gereja menyusui, benih firman Tuhan yang ada, yang tadinya masih di dalam, sudah dilahirkan, sudah dikeluarkan. Namun masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Kanak-kanak itu maksudnya apa? Ya kita tahu bersama, kanak-kanak kebiasaannya main-main lumpur. Dia nggak bisa makan makanan yang keras, yang pedas, yang bagaimanapun. Dia tidak bisa gampang tersinggung, gampang nangis, sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit apa. Begitu juga dengan iman gereja kanak-kanak atau gereja menyusui. Sama-sama seperti anak-anak. Makanya dikatakan iman gereja menyusui atau gereja kanak-kanak. Karena pertama, dia cuma mau, namanya anak-anak cuma mau susu aja, susu atau enggak bubur, karena belum bisa, pencernaannya belum bisa dong dikasih makan keras, dikasih makan pedas. Begitu juga dengan iman gereja kanak-kanak itu cuma mau, Pak Pendeta, firman Tuhan yang enak-enak aja didengar, firman Tuhan yang berkat aja, berkat. Jangan pernah singgung dosa yang saya lakukan, jangan pernah menemplak dosa yang saya lakukan. Itu yang orang yang hanya mau susu, berkat, yang tidak mau dibentuk, tidak mau ditemplak dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah gereja kanak-kanak yang dia tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak mau ditemplak, tidak mau dibentuk. Nah, itu gereja kanak-kanak. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama mulai sampai ayatnya yang keempat saya bacakan. Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Maka susuku berikan kamu, bukannya makanan, karena kamu belum tahan, bahkan sampai sekarang ini kamu belum tahan, sebab kamu lagi di dalam tabiat duniawi. Karena jikalau ada dengki dan pertengkaran di antara kamu, bukankah kamu di dalam tabiat duniawi, serta melakukan cara orang dunia? Karena apabila seorang berkata bahwa aku ini pihak Paulus, dan yang lain berkata aku ini pihak Apolos, bukankah kamu orang duniawi? Nah, di sini sudah jelas dikatakan susu, cuman mau susu, cuman mau khotbah berkat, cuman mau khotbah yang ketawa ketiwi, cuman mau khotbah yang cuman
orang bukan khotbah di depan, stand up comedy saya bisa bilang. Karena cuma mau yang enak didengar, tapi tidak mau menemplak kehidupan kita. Sedangkan firman Tuhan bilang, templakkanlah mereka dengan keras. Titus 1 ayatnya yang ke-13. Maka benarlah kesaksian itu, sebab itu templakkanlah mereka itu dengan keras, supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman. Templakkanlah mereka dengan keras, supaya mereka jadi sempurna di dalam iman. Sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, dan kenapa di sini dikatakan kalau gereja menyusui atau gereja kanak-kanak tidak bisa menikah? Siapa yang mau menikahkan anak-anak? Mau secantik apapun anak-anak itu, nggak akan ada yang mau nikahkan. Dan itu juga rahasianya dalam kitab Kidung Agung ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kebenaran firman Tuhan harus diartikan setiap barang yang rohani dibandingkan dengan barang yang rohani. Itu perkataan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Namun tidak usah kita baca di sana, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di rumah. Itu makanya banyak orang yang mungkin pengertiannya kurang, bisa saya bilang apa ya, kurang bertanya kepada Roh Kudus. Jadi biasa mereka bilang, oh kitab Kidung Agung itu kitab yang nggak sepatutnya dibaca, apalagi buat anak di bawah 17 tahun. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Kidung Agung ini punya pengertian yang sangat besar, rahasia yang sangat besar, rahasia menjadi pengantinnya Tuhan. Rahasia yang sungguh sangat mulia bagi kehidupan kita yang mau menjadi pengantinnya Tuhan. Pengantin Kristus. Makanya disebutkan kabar pengantin Kristus. Ya, ada juga yang dikatakan kabar mempelai Kristus. Memang serupa, mungkin secara pendengaran kita kan mempelai dengan pengantin sama dong, tapi isinya pengajarannya berbeda. Kabar pengantin Kristus, bagaimana mau menjadi pengantin. Dan kalau dikatakan dalam Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-8, di sini dikatakan bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik, kita pengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan halnya. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan adik kita yang sudah memiliki buah dada. Kalau di dalam terjemahan lama yang lebih jelas, yang sudah akil balik, yang sudah dewa, yang maksud saya yang belum akil balik ya, yang belum akil balik. Nah, di sini sudah jelas. Kalau dia belum akil balik, kalau gereja masih menyusui, kalau gereja masih anak-anak, siapa yang mau menikahkan? Siapa yang mau menikahkan anak-anak? Nggak ada. Amin. Nah,